Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di YouTube channel Materi Kesmas. Gimana nih persiapannya sudah sampai mana? Udah ada teman-teman yang udah keluar jadwal seleksi P3K dan mungkin sekarang lagi pada belajar ya untuk melaksanakan seleksi. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai soal P3K Tenaga Sanitasi Lingkungan atau sanitarian berdasarkan bahasan kisi-kisi yang sudah ada ya dengan tema vektor dan binatang pengganggu. Nah, pada kesempatan kali ini soal-soal beserta pembahasannya itu didasarkan pada regulasi Permenkes nomor 2 tahun 2023 dan Permenkes nomor 50 tahun 2017 berkenaan dengan pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Seperti biasa, kita doakan teman-teman yang sedang berikhtiar, belajar, semoga selalu dimudahkan, diberikan kelancaran untuk menghadapi seleksi. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran sampai akhir. Berdoa dimulai. Oke, nah kita ulas sedikit teman-teman. Jadi, mohon maaf. Jadi di sini ada surat keputusan dari Menpan RB ini yang salah satunya itu isinya tentang kisi-kisi atau materi teknis yang akan diujikan oleh tenaga kesehatan lingkungan. Kalau untuk vektor ini ini untuk ahli dulu ya. Untuk ahli itu terdapat pada poin ketiga. Nah, redaksinya adalah pengendalian faktor resiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit. Itu ada di poin 3 ya, teman-teman ya, masuk ke sini ya. Nah, kalau di terampilnya gimana, Kak? Tentunya ini juga ada. Jadi, pada bagian terampil juga terdapat pada kompetensi khusus pada poin ketiga, yang mana redaksinya adalah pengendalian vektor resiko lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit. Nah, jadi teman-teman nanti nggak usah tanya-tanya lagi ya, Kak, untuk ahli mana? Nah, kita udah sesuaikan untuk ahli dan terampil gitu ya. Nah, sekali lagi disclaimer dulu, saya ini bukan pembuat soal BKN, terus lagi juga saya bukan peramal soal, jadi kita hanya membuat soal ataupun pembahasan dipetik dari regulasi yang sudah diterapkan atau yang sudah disahkan oleh Menteri Kesehatan. Baik, kita mulai dengan contoh nomor 1. Secara garis besar, strategi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit meliputi A. Pengukuran, A. Pengukuran pengawasan dan pencegahan, B. Pengendalian dan intervensi, C. Promotif, preventif, dan kuratif, D. Pengamatan, penyelidikan, intervensi, serta monitoring dan evaluasi. Ya, sudah dijawab ya teman-teman. Nah, kita eliminasi dulu yang kira-kira memang bukan ya. Ini pengukuran boleh, pengawasan boleh, tapi di sini setelah pencegahan tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi, jadi bukan. Terus hanya pengendalian dan intervensi juga ini ada yang kurang. Promotif, preventif, dan kuratif ya, berarti bukan ya, kalau kuratif itu bukan ada di Kesling ya, bukan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab secara garis besar strategi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit ini meliputi pengamatan, penyelidikan, intervensi, serta monitoring dan evaluasi. Next, soal nomor 2. Petugas tenaga sanitasi lingkungan salah satu puskesmas melakukan secara rutin kegiatan pengamatan ini minimal sebulan sekali sebagai kegiatan surveillance vektor yang meliputi kegiatan identifikasi spesies, pengukuran kepadatan dan habitat, perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit. Hasil pengamatan untuk mengetahui dan menganalisis kepadatan dan habitat perkembangan vektor dan binatang pembawa penyakit pada suatu wilayah
Apakah nama pengamatan yang dimaksud? A. Pengamatan dan penyelidikan bioekologi. B. Penyelidikan kasus. C. Pengamatan faktor penyakit. D. Monitoring bioekologi. Oke teman-teman, di sini kan kegiatan pengamatan nih. Nah, berarti jawabannya depannya harus pengamatan juga ya. Penyelidikan kan bukan ya, berarti. Terus lagi ini monitoring juga bukan karena bentuknya pengamatan di atasnya. Berarti antara A sama C. Nah, adapun untuk isi jawaban yang paling tepat di sini adalah ini bukan bahas tentang vektor penyakit juga, tapi lebih ke penyelidikan bioekologi. Jawabannya adalah A. Pengamatan dan penyelidikan bioekologi. Soal nomor 3, jenis intervensi nyamuk yang dilakukan sanitarian dilakukan dengan memanfaatkan organisme yang bersifat predator dan organisme yang menghasilkan toksin. Organisme yang bersifat predator seperti ikan kepala timah, ikan cupang, ikan nila, ikan sepat disebut apakah intervensi yang dilakukan sanitarian? A. Bioekologi. B. Kimia. C. Biologi. D. Fisik. Nah, teman-teman, karena ini adalah menggunakan predator, garis bawahi, seperti menggunakan ikan-ikan gitu ya, berbagai ikan, sehingga ini kan termasuk ke dalam makhluk hidup. Yang berarti jawaban yang paling tepat adalah secara apa teman-teman? Secara biologi. Betul sekali. Soal nomor 4, penentuan efikasi pestisida berdasarkan pemeriksaan dan pengujian efikasi pestisida dinyatakan efektif apabila A. Apabila dapat membunuh 80% atau lebih vektor dan binatang pembawa penyakit yang digunakan untuk pengujian. B. Apabila dapat membunuh 70% atau lebih vektor dan binatang pembawa penyakit yang digunakan untuk pengujian. C. Apabila dapat membunuh 60% atau lebih vektor dan binatang pembawa penyakit yang digunakan untuk pengujian. D. Apabila dapat membunuh 50% atau lebih vektor dan binatang pembawa penyakit yang digunakan untuk pengujian. Ya, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 50 Tahun 2017 masih sama bahwa efektif dinyatakan efektif apabila dapat membunuh 80% atau lebih vektor dan binatang pembawa penyakit yang digunakan untuk pengujian. Nomor 5, seorang sanitarian akan pengendalian larva yang perindukannya ada di lagun. Jenis larva apakah yang akan dilakukan pengendalian? A. Larva Anopheles sundaicus. B. Larva Aedes. C. Larva Culex. D. Larva Aedes albopictus. Ya, sudah dijawab teman-teman. Kata kuncinya itu perindukannya berada pada lagun. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah larva Anopheles sundaicus. Next, soal nomor 6. Menutup retakan dan celah bangunan, membuat konstruksi bangunan anti tikus flood-proof, pengaliran air drainase, pengelolaan sampah yang memenuhi syarat kesehatan, peniadaan sarang tikus, dan penanaman mangrove merupakan jenis modifikasi lingkungan. A. Permanen. B. Temporer. C. Sekunder. D. Tersier. Sudah dijawab teman-teman? Nah, di sini modifikasi lingkungan itu cuma ada dua. Nah, dua itu tidak ada sekunder, tidak ada tersier. Jadi pasti antara poin A dan B, antara permanen dan temporer. Nah, karena ini sifatnya menutup retakannya, jadi ini sifatnya permanen. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, permanen. Soal nomor 7. Pemantauan dan evaluasi tempat habitat vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah bandar udara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara dilakukan oleh petugas KKP secara rutin minimal. Dilakukan A. 4 bulan sekali, B. 1 bulan sekali, C. 3 bulan sekali, D. 2 bulan sekali.
Nah, ini sesuai dengan regulasi Permenkes tentang pengendalian vektor, bahwa petugas KKP secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi pada sebulan sekali. Soal nomor 8. Standar baku mutu kesehatan lingkungan mengenai angka bebas jentik suatu wilayah minimal sebesar A. 80%, B. 85%, C. 90%, D. 95%. Dan jawabannya adalah D. 95%. Nomor 9. Tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas X melakukan penelusuran kegiatan penyakit filariasis pada desa X. Ditemukan banyak genangan air kotor di sana sehingga memungkinkan vektor penyebab filariasis banyak berinduk. Disebabkan oleh vektor apakah filariasis? A. Culex, B. Aedes aegypti, C. Anopheles sundaicus, D. Aedes albopictus. Nah, ini ada ya tadi pada soal kalau misalkan Anopheles itu kan di Lagun. Nah, berarti bukan ya. Bukan. Karena ini termasuk pada genangan yang kotor, berarti jawaban yang paling tepat adalah A. Culex. Soal nomor 10. Pada suatu restoran ditemukan bahwa padatan lalat sangat tinggi. Seorang tenaga sanitasi lingkungan memberikan saran untuk pengendalian lalat dengan menggunakan A. Sinar UV, B. OP trap, C. Fly grill, D. Fly trap. Nah, jawaban yang paling tepat dengan menggunakan A. Sinar UV. Oke, itu dia 10 soal latihan yang sudah kita jawab bersama. Kita mencoba membahas materi mengenai vektor dan binatang pengganggu ini. Nah, jadi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit ini merupakan upaya preventif ya, teman-teman, yang paling efektif untuk mencegah dan pengendalian penyakit menular vektor atau zoonotik. Nah, strategi pengendalian vektor ini secara garis besar meliputi pengamatan, penyelidikan, intervensi, monitoring, serta evaluasi. Dan ini tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, adapun intervensi vektor dan binatang penyakit ini dengan metode biologi, ada dengan metode biologi, yaitu dengan peran adanya yang bersifat organisme yang bersifat predator, seperti ada halnya ikan kepala timah, ikan cupang gitu ya, ikan nila, ikan sepat, copet poda, nimpa capung, berudu katak, larva nyamuk, Toxoricecites sp, dan organisme lainnya. Nah, ada juga intervensi secara individu, berarti kalau terpadu gitu ya. Kalau terpadu berarti adalah kombinasi beberapa modifikasi pengendalian, misalkan antara biologi dan kimia seperti itu. Nah, ada istilah pengamatan penyelidikan bioekologi. Nah, ini minimal dilakukan pada sebulan sekali. Nah, terutama terlebih pada situasi kejadian luar biasa atau wabah, bencana ataupun situasi khusus atau matra ya. Kegiatan ini, penyelidikan ini dilakukan apabila ada peningkatan populasi. Nah, ditemukan patogen atau vektor dan binatang pembawa penyakit. Nah, adapun kegiatan ini, pengamatan ini didukung dengan kegiatan pemeriksaan siklus hidup, morfologi, dan anatomi, serta perilaku vektor. Nah, ini bisa dibaca ya teman-teman semuanya bahwa ada angka bebas jentik, di mana perhitungannya itu persentase rumah atau bangunan yang bebas jentik dihitung dengan cara jumlah rumah yang tidak ditemukan jentik dibagi dengan jumlah seluruh rumah yang diperiksa dikali 100%. Nah, ini teman-teman di pengelola program yang puskesmas pasti sering melaporkan angka bebas jentik di wilayah puskesmasnya masing-masing. Nah, pengelolaan lingkungan ini ada dua, yaitu pengelolaan modifikasi lingkungan secara permanen dan secara temporer. Kalau permanen itu berarti sifatnya permanen, seperti melakukan mendaur ulang habitat potensial, menutup retakan atau celah bangunan,
membuat konstruksi bangunan anti tikus, pengaliran air, pengelolaan sampah yang memenuhi kesehatan, penyediaan sarang tikus, dan penanaman mangrove pada daerah pantai. Kalau yang sifatnya sementara atau temporer itu dilakukan misalkan kayak pengangkatan lumpur, pembersihan, pengurasan penyimpanan air bersih secara rutin dan berkala. Nah, ini untuk didiskusikan teman-teman, pengamatan dilakukan terhadap 100 rumah dan bangunan. 6 rumah diantaranya positif jentik Aedes aegypti. Maka nilai angka bebas jentiknya adalah A 95%, B 94%, C 93%, dan D 92%. Nah, apabila teman-teman udah tahu caranya gimana dengan rumus yang sudah dibahas sebelumnya, silahkan dijawab di komentar ya. Jawabannya A, B, C, atau D. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah belajar pada video kali ini tentang faktor pengendalian penyakit. Semoga video ini memberikan manfaat. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.